Jadi warid itu kan buah dari wirid. Wirid ibadah, wirid itu ya sama dengan ibadah kan. Warid itu ya sama dengan buah dari ibadah. Buah dari ibadah itu tidak akan ada kecuali harus ada ibadah terlebih dahulu. Gitu kan. Nah, sehingga kita jangan sampai merendahkan seseorang lantaran kita tidak melihat bahwa dia sudah mendapatkan limpahan-limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah wa inna ta'ala kalim wa tadakkur fikir ifadah wa istifadah wa hatta tamsuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu kitab Syarah Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama, yaitu karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala diniyah wala qiniyatin sholih wala manawa bihi Salahuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-Imam an-Nawawi qala musannif rahimahullah ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Al-Mutaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabibil Hikam babul wirdi wal warid, halaman 161 ya. Jadi kalau yang punya kitabnya dibuka, kalau punya kitabnya ini kitab tuh 161 jangan lupa. Babul wirdi wal warid ila an qala idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'atul imdadi fala tastahqiranna ma manahahu maulaka li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin walaula waridun makana wirdi. Idza ra'aita nalikane ningali sapa sira 161 coy. Idza ra'aita nalikane ningali sapa sira abdan ing siji kawula apa mahu kang dimenengaken ing abad sapa Allah Gusti Allah. Biwujudil awradi kelawan wujude pira-pira wirid wa ada mahulan ngedawamaken sapa Allah ing abad alaiha ing atas wirid ma'atul imdad ing dalam sartane dawane pira-pira mangsa, atau bisa imdad ya. Kalau imdad itu berarti karunia, pira-pira karunia. Fala tastahkiranna, mongko aja gawe rendah teman-teman sapa sira ma ing barang manahaku kang maringi ing abad sapa maulahu sapa pengirane abad. Ya anaka krana temen setuhune sira iku lantara ora ningali sapa sira alaihi ing atase abad simal arifina ing tanda-tandane pira-pira wong kang ahli makrifat. Wala bahjata lan ora cemloronge bahjah. Apa tuh kalau cahaya muka itu kayak cerah. Wala bahjatal muhibbina lan ora cerahe wajahe pira-pira wong kang demen Allah. Walau la mongko
krono ora laula waridun lamun ora ono waridun iku mujud ma mongko ora ono maka mongko ora ono apa wirdun. Jadi dalam bab ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah itu masih membahas menguraikan tentang wirid dan warid. Apa itu wirid, apa itu warid, itu harus disimak di pengajian-pengajian sebelumnya ya, di channel apa? Gus Ajis Jazuli. Nah itu sehingga apa namanya, agar kita tahu apa itu wirid dan apa itu warid, sehingga dalam apa pikiran kita itu ada gambaran mengenai apa itu wirid dan apa itu warid. Yang pada intinya wirid itu ya satu ibadah yang didawamkan oleh seorang hamba, seorang manusia. Sementara warid itu merupakan buah dari wirid itu sendiri. Ya misalnya dia mendapatkan ketenangan, keridhaan, kecintaan kepada Allah, kebahagiaan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu wirid. Itu warid. Dan warid ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi sebagaimana yang dijelaskan pada pengajian sebelumnya. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala ingin menekankan kepada kita akan bagaimana adab kita kepada seseorang yang konsisten, ajak dalam melaksanakan atau dalam mengamalkan diri. Kata beliau, "Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad." Ketika engkau melihat seorang hamba yang Allah Ta'ala tempatkan dengan pelaksanaan wirid-wirid, bahkan tidak hanya melaksanakan tetapi mendawamkan, kontinu, istiqomah dalam pelaksanaan wirid, tapi ma'atulil imdad. Zahirnya seakan-akan dia itu tidak mendapatkan karunia atau katakanlah buah dari wirid-wirid itu. Lalu apa yang harus atau adab kita bagaimana kepada orang yang seperti ini? Ada seseorang yang sudah tahunan berzikir terus la ilaha illallah. Ada seseorang yang sudah tahunan melaksanakan puasa. Ya. Ada orang yang sudah tahunan pesantren ngaji terus, rajin tapi soalnya ada dawamnya ini. Ada dawamnya soalnya. Bukan ngaji yang sudah bertahun-tahun tetapi ngajinya belang betong. Kadang ngaji, kadang enggak. Ada malasnya lah, itulah bukan ya. Karena ada dawamnya di sini. Sementara dia belum mendapatkan buah atau hasil dari wirid atau ibadah yang dia istiqomahkan tadi, ya kan? Maka bagaimana adab kita kepada orang tersebut? Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Fala tastahqironna", jangan sampai engkau itu menganggap rendah ma manahahu maulahu. Jangan sampai kita menganggap rendah kepada orang tersebut, karena Allah Ta'ala itu sudah memberikan pemberian kepada dirinya. Dan li'annaka lam tara alaihi simal arifin, ya karena kau itu nggak tahu apakah ada tanda-tanda kemakrifatan dalam dirinya, apakah dia itu termasuk golongan orang-orang yang ahli makrifat atau tidak, ya belum tahu. Kenapa? Ya karena seseorang yang ahli makrifat itu tidak akan mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah ahli makrifat. Dan ketika ya kita mengklaim bahwa seseorang itu ahli makrifat dari mana, dianya aja tukang molor kan gitu. Atau dia itu bisa dikatakan sebagai ahli makrifat bagaimana, sementara dia itu dulu pesantrennya, dia waktu mudanya, waktu kecilnya itu nakalnya minta ampun, suka suka kabur-kaburan, suka mabok, suka ini, suka itu.
dan seterusnya. Sehingga tadi, karena kita itu nggak tahu bagaimana tanda-tanda orang yang ahli ma'rifat, ya kan? Bagaimana apakah dia tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kita nggak tahu. Ya udah, jangan sampai kita itu merendahkan orang-orang yang seperti ini. Gitu. Kenapa? Ya karena falaula walidun maka nawaitu. Soalnya kalau bukan karena ada warid, jikalau tidak ada warid, tidak ada warid itu buah daripada wirid itu tidak akan ada. Ya, maksudnya gini, seseorang, atau dalam hadis lah, kembali kita kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin syai'in ahabba ilallahi ta'ala min ada'il faraid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mensabdakan, tidak ada satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah-ibadah yang fardu. Itu kan. Kemudian ada seseorang yang dalam kesehariannya selalu mendawamkan ibadah-ibadah fardu ini, bahkan jamaah, bahkan awal waktu, bahkan ketika dia melaksanakan ibadah ini, dia usahakan dengan semaksimal mungkin agar dia mengejar atau mendapatkan kekhusyuan dalam ibadahnya. Dan begitu terus dilaksanakan selama bertahun-tahun, tidak hanya bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Lalu kita yang ibadahnya nggak seperti itu, kemudian ngapain sih kamu sholat jamaah, kemudian pakai minyak wangi awal waktu, ini itu segala macam, sementara kamu lo biasa-biasa aja. Buktinya tuh kamu mah dalam ekonomi biasa-biasa aja gitu, dalam ketakwaan biasa-biasa aja. Jadi terkesan bahwa kita itu merendahkan dirinya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ya soalnya tujuan dari atau buah dari wirid itu sendiri itu tidak akan ada kecuali ada wirid. Jadi warid itu kan buah dari wirid. Wirid ibadah, wirid itu ya sama dengan ibadah tadi. Warid itu ya sama dengan buah dari ibadah. Buah dari ibadah itu tidak akan ada kecuali harus ada ibadah terlebih dahulu. Itu kan. Nah, sehingga kita jangan sampai merendahkan seseorang lantaran kita tidak melihat bahwa dia sudah mendapatkan limpahan-limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengomentari hikmah ini dan mengatakan, "Idza ra'aita 'abdan aqamahu al-haqqu ta'ala biwujudil awrat." Ketika engkau melihat seorang hamba yang Allah tempatkan itu dengan melaksanakan wirid-wirid seperti kakatsratis sholatin wa siyamin wa dzikrin wa tilawatin wa ijtihad, itu banyaknya sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir segala macam, wasiyamin, dan banyaknya puasa sunnah, puasa Daud, Senin Kemis, ayamil bid, ayamil sud, puasa Daud atau puasa dahar sekalipun, wazikrin, banyaknya zikir, watilawatin, dan membaca Al-Quran, wastihadin, dan juga semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu, wa adamahu alaiha, bahkan dia adalah seseorang yang dawam, yang istiqomah dalam melaksanakan ini. Tapi ma'atulil imdad, butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum tercapai lah, katakan seperti itu. Maksudnya wa huwa taqwiyatuhu fil batin wa sarf fi syawagil wa syawagil fil zahir. Batinnya belum kuat dan zahiriyahnya ya masih tersibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu lam yuftah alaihi fi ilmil adwaq wa amalil qulub, tetapi dia itu meskipun rajin zikirnya, sholatnya, ibadahnya, dia ilmu rasanya atau tadi ilmu batiniahnya itu belum kuat.
amalia hatinya itu juga belum kuat. Nah, maka sikap kita bagaimana? Fala tastahqiranna halahu wa ma manahahu maulahu. Jangan sampai kita itu merendahkan orang tadi dan merendahkan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Kenapa? Bi ajli annaka lam tara alaihi simal arifin. Ya karena engkau itu nggak tahu tanda-tanda orang-orang yang ahli ma'rifat ternyata ada dalam dirinya. Seperti apa? Minas sakinati, sakinah, ketenangan, tumakninah, kesejukan, warahatil jawarih, anggota badannya itu tenang, wal qalbi, dan hatinya tenang, bisa lebih hubungi nasimur ridha wa taslim ala arwahihim, lantaran dalam atau hatinya itu sudah dihembusi oleh ridha Allah Ta'ala dan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena kita nggak tahu, ya udah, jangan suka suudzon kepada orang lain. Itu ya. Ya intinya pada hikmah ini Al-Musannif Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menegaskan kepada kita bahwa ketika kita melihat kepada seseorang yang ahli ibadah, sementara kondisi kerohaniahannya itu belum memiliki kualitas yang baik, belum memiliki kualitas yang bagus, maka jangan sampai kita itu merendahkan orang-orang yang ahli ibadah ini. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu hakikat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka, kepada dirinya. Dan kita pun sama, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Oh, saya ahli ibadah sementara dia ibadahnya lebih kurang daripada saya. Ibadah saya tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit dari dia, bahkan saya lebih banyak dari dia. Jangan sampai kayak gitu. Gitu kan? Nah, barangkali sebelum ditutup untuk pengajian pertama ini ada pertanyaan baik dari netizen atau dari hadirin yang ada di sini. Ayo silakan. Oh. Ya, ada yang nonton nggak? Ada. Pertanyaan ada nggak? Mau nanya nggak? Ini bagaimana cara meyakinkan ya kalau wiridan kita ini ampuh dan ini gitu ya. Ini cara nih Ustaz. Ya. Simpelnya gitu ya. Ya. Jadi ada saudara Tijan ini bertanya, bagaimana meyakini atau meyakinkan, Mbak, bahwa wiridan yang kita baca itu ampuh atau manjur gitu kan? Allahumma paksakeun ya. Jadi gini, yakin atau tidaknya wiridan yang kita bacakan itu ada pada diri kita sendiri, ya kan? Kok bisa? Atau iya, misalnya kita itu sering sowan ke kiai A, kiai B, kiai C, kiai D, memberikan wirid yang sama, kok semuanya itu ngasih ijazah ini ya. Terus saya yakin apa enggak ini ya, soalnya ya saya melihat santri-santri yang lain bahkan lebih senior dari saya mengamalkan ini, tapi kok kayaknya belum manjur gitu tuh. Sehingga hal ini membuat diri saya ragu dalam mendawamkan atau mengamalkan wirid tadi. Nah, gimana caranya? Nah, kata Abah nih, Abah Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf untuk kita semua, kata beliau, buktiin aja. Maksudnya, misal kita itu dikasih wiridan sholawat dalam sehari sekian ratus atau sekian ribu per hari. Cara meyakinkannya ya itu dengan mengamalkan apa yang sesuai perintah, sesuai aturannya. Jadi dalam pembacaannya tiap hari misalkan 1.000 atau 2.000, nah dicoba tuh, dites terus, jangan sampai terputus, jangan sampai ketinggalan. Nah kalau memang
itu nggak terjadi atau belum ada aja sampai 2 tahun 3 tahun atau terus lanjut sampai apa namanya keinginan kita atau faidah dari wiridan tadi itu bisa di atau manjur, bisa dikatakan manjur lah. Ya soalnya itu ya yang sering membuat diri kita ragu. Padahal Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ta'ala yang dikutip oleh putra beliau yaitu Tajuddin As-Subki yang disebutkan di dalam kitab Tabaqatu Asy-Syafi'iyyatil Kubra, beliau menegaskan bahwa kalimat apapun apalagi yang ada di dalam Al-Quran ketika didawamkan pembacaannya ya, didawamkan pembacaannya dan jangan dibatasi oleh waktu, maka dia akan memiliki rahasia-rahasia yang tidak masuk akal, tidak logis gitu tuh. Nah sehingga kembali kepada yang pertama, yang kita kejar jangan warid, nah, yang kita kejar jangan buah daripada wiridan itu, tetapi sebaliknya yang kita kejar itu adalah wirid, adalah ibadah tadi yang katakan masih dalam kategori ibadah formal itu ya. Itu yang harus kita kejar. Kenapa? Ibaratnya ibadah kita aja nggak karuan, acak-acakan, mau minta gaji dari mana? Ya, Atau katakanlah orang yang dimintai tolong untuk menyelesaikan satu urusan, ya kan? Belum juga selesai mah enggak, nambah masalah mah iya, kok minta gaji. Kan itu namanya itulah. Ada sesuatu di dalam akal yang gitu. Nah kita pun sama. Jadi wiridan apapun yang diberikan oleh guru kita, oleh kiai kita, ya udah laksanain aja. Jangan melihat apakah wiridan itu punya faedah atau enggak. Dan itu kembali pada hikmah yang kemarin tuh. Ya, makanya di akhir itu mana tadi? Falau la waridun maka nawiridun. Seandainya kalau tidak ada buah daripada wirid itu tidak akan ada. Maksudnya buah dari wirid itu pasti ada. Cuman penekanannya jangan ke sana. Tapi yang lebih ditekankan itu adalah wiridnya, adalah ibadah formal tadi yang harus lebih ditekankan. Itu coy. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Coy. Yuk. nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita sambung di pengajian berikutnya dan kita akan langsung nyambung pada kitab yang kedua yaitu kitab Syarah Manaqib Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala.